anak-anak kita yang menjadi tidak pure, tidak rewel. Sembada. Sehari belajar bersama Bunda. Anak-anak sedini mungkin. Pendidik PAUD itu motivasinya apa sih? Mendampingi ya, mendampingi 7 kebiasaan anak-anak kita yang menjadi calon penerus generasi bangsa menuju Indonesia emas mestinya Mas 2040. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wika Muda, bayangkan seorang anak kecil sedang memegang krayon untuk pertama kalinya. Lalu ia menggambar sebuah mimpinya. Iya, meskipun dia belum bisa menulis kata masa depan, tapi justru disitulah masa depan dimulai. Dari ruang-ruang prasekolah, karena memang prasekolah adalah pondasi awal masa depan yang cerah. Bersama saya Cak Mojo, selamat datang di podcast Wika TV. Dan saat ini Wika Muda, di samping saya sudah hadir sosok yang sangat luar biasa, yakni Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto. Siapa lagi kalau bukan Ibu Sofia Hanak Albara LC, atau biasa kita sapa dengan Ning Hana. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur suwun loh sudah disempatkan hadir di tengah kesibukannya. Alhamdulillah. Yang luar biasa. Oke. Bunda, sebelum kita ngobrol soal prasekolah lebih dalam lagi, saya pengen nanya sedikit nih mengenai Bunda. Dulu pendidikannya prasekolah juga atau enggak sih Bunda? Jadi alhamdulillah kalau saya dulu ikut merasakan pendidikan anak usia dini. Jadi saya dulu nama RA saya RA Nurul Islam. Tentunya sangat luar biasa ketika saya mengenyam di prasekolah itu memang menurut saya memang penting ya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lebih dalam. Kalau saya intinya alhamdulillah masih prasekolah gitu. PAUD ya. PAUD. Mungkin Wika Muda yang bingung apa sih prasekolah itu PAUD ya Bunda. Itu untuk Bunda mengikuti prasekolah. Untuk anak-anak Bunda Hana sendiri seperti apa? Alhamdulillah sama, mulai anak saya yang pertama, yang kedua, ketiga sampai yang keempat ini semuanya mengikuti prasekolah. Jadi karena memang menurut saya dan juga beliau, kami berdua bahwa prasekolah itu memang penting karena memang di sini banyak sekali yang harus kita pahami juga sebagai orang tua bahwa pendidikan prasekolah itu memang penting. Dari tadi kita ngobrolin soal prasekolah, mungkin nanti bisa dijelaskan sebenarnya prasekolah ini apa sih Bunda Hana, terkait juga opini Bunda Hana terkait pendidikan prasekolah itu seperti apa? Monggo. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, kita pahami dulu apa sih sebenarnya itu prasekolah atau pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah sendiri adalah pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini, yaitu untuk persiapan sebelum masuk sekolah dasar. Jadi kalau sekolah dasar kan pasti usia mulai 8 tahun. Lah ini pendidikan prasekolah ini adalah pendidikan yang memang diperuntukkan khusus untuk anak sebelum dia memasuki sekolah dasar. Itu untuk prasekolahnya. Kemudian tujuan prasekolah di sini juga merupakan tujuan yang sangat bermakna, yang mana itu adalah untuk mengembangkan kemampuan dasar. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan dasar itu apa saja, karena ini sangat variatif. Jadi kalau kita berbicara terkait kemampuan dasar, ada kemampuan dasar terkait bahasa, kemampuan bagaimana bersosial, bagaimana kemampuan motoriknya, kemampuan kognitifnya. Dan untuk mewujudkan daripada pengembangan kemampuan dasar ini perlu ada beberapa hal atau poin-poin yang harus kita lakukan. Ini mungkin lebih gampangnya ini saya singkat di sini Mas. Saya singkat menjadi SIP 3. SIP 3. S yang pertama itu adalah stimulasi. Kemudian yang kedua adalah interaksi. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran aktif. Kemudian pengulangan.
atau pembiasaan, yang terakhir adalah pemantauan dan dukungan. Nah, tentu dalam pengembangan kemampuan dasar ini perlu keterlibatan dari beberapa pihak. Jadi tidak bisa kita hanya menitik beratkan atau membebankan kepada pendidik usia dini. Itu harus ada keterlibatan antar sesama, baik itu dari pihak lembaga pendidikannya maupun orang tuanya. Ini harus terlibat secara aktif, dimana memang kalau stimulasi ini otomatis harus beragam sesuai dengan tadi kemampuan bahasa, kemampuan sosial, kemampuan motorik dan seterusnya. Nah, untuk stimulasi ini kalau stimulasinya itu tepat, kemudian beragam, itu juga pasti akan mendukung untuk kualitas daripada bagaimana kemampuan dasar anak ini terbentuk. Kemudian interaksi ini sangat penting bagi saya, karena interaksi ini kan ada hubungan timbal balik. Interaksi yang dimaksud ini antar guru atau antar teman, guru atau dengan anak, antar guru dengan orang tua, antar orang tua dengan anak, ini harus ada terjadi interaksi secara aktif. Jadi tidak hanya berbicara, tapi dari hati ke hati, dari mata ke mata, dari telinga ke telinga. Jadi memang maknanya menurut saya itu mendalam. Terkadang anak memang cuma bisa menerima aja, untuk mengembalikan susah itu ya di sini. Karena memang komunikasi, kalau dirasa komunikasi ya bisa dirasakan apakah itu komunikasinya dengan hati atau tidak. Mungkin Mas sendiri bisa merasakan ketika ditanya istrinya misalkan, Mas sudah makan belum? Gitu kan, dengan pertanyaan, Mas hari ini gimana? Lapar nggak, di sana makan apa? Rasanya beda nggak, Mas? Beda. Nah, itulah komunikasi yang harus dibangun di sana dengan hati. Jadi tidak hanya formalitas begitu ya. Kemudian yang ketiga, tadi kan SIP 3 ya, interaksi sudah, kemudian pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang aktif ini jangan kita maknai dengan pembelajaran yang membaca, menulis dan seterusnya. Karena memang pembelajaran yang aktif di sini harus dibarengi dengan tadi pemantauan, kemudian dukungan, terus pengulangan, karena pada dasarnya anak adalah peniru yang sangat ulung. Jadi ketika pembelajaran itu diberikan secara aktif dan menyenangkan, nah makanya ada transisi masa PAUD SD yang menyenangkan, karena secara penelitian, secara ilmu sains itu ketika informasi apapun itu yang disampaikan dengan cara yang menyenangkan itu akan diterima dengan baik dan maksimal, dan ketika informasi itu dibutuhkan akan diambil secara cepat, jadi tersimpan dengan baik begitu. Jangankan anak-anak, kita aja kalau disampaikan secara tidak menyenangkan, betul, monoton gitu kan, hal itu. Bunda tadi ada pemantauan juga, berarti orang tua harus terlibat ini ya? Harus terlibat. Jadi jangan sampai ketika orang tua itu sudah pasrah bongkoan, kalau bahasa Jawanya pasrah bongkoan, wis apa jari sekolah, enggak. Tapi harus ada tadi keterlibatan antara orang tua, baik secara komunikasi, koordinasi, bagaimana perkembangan anaknya di sekolah, kemudian disinkronkan di rumah. Itu sangat penting. Karena kalau kita melihat piramida pembelajaran kan bentuknya begini ya. Nah, ini yang paling bawah adalah sistem saraf pusat. Kemudian yang paling ujung sendiri, yang paling sedikit, kalau bentuknya begini otomatis ketika dibagi-bagi yang paling sedikit adalah yang paling atas. Itu adalah intelektual. Jadi piramida pembelajaran ini membahas tentang tahap-tahap pembelajaran di mana anak-anak ini memang harus bertahap. Tidak boleh langsung. Misalkan Nyun Sewu, misalkan orang tua itu, kok anak saya belum bisa baca sih, anak saya belum bisa nulis dan berhitung dan seterusnya. Ini ada beberapa tahap yang mungkin harus dilewati yang harus kita pahami bersama sebagai orang tua, bahwa anak-anak juga berproses. Kita pun juga dalam kehidupan juga berproses. Jadi berproses mulai dari bagaimana tadi kemampuan dasar, bagaimana dia motoriknya, megang pensil, kemudian berbicara, menerima informasi atau diajak interaksi tadi nyambung apa enggak. Itu semuanya kalau sudah terbentuk dengan baik, secara nanti kalau sudah siap, secara inteleknya, ke akademisinya, insya Allah itu akan
baik. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua nih langsung berharap ke intelek aja, Nah, langsung itu lompat, yang nggak sesuai piramida tadi Bunda. Ya. mm. Nah, tahap-tahapan ini harus dilewati dengan baik, Bunda. Mhm. Oke, Bunda, terus untuk tantangan terbesar terhadap pendidikan prasekolah ini apa sih sebenarnya? Jadi tantangannya sebenarnya banyak sekali ya Mas, kalau kita harus Iya. sebutkan satu persatu. Cuman menurut saya yang paling terbesar itu adalah selain kita juga dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, ini juga menjadi tantangan loh. Bukan hanya anak-anaknya, Betul. tapi juga guru-gurunya, juga orang tuanya. Jadi kita tantangan ini dihadapkan tidak hanya satu sasaran nih. Jadi dari sekian sasaran termasuk anak-anak yang masih usia dini itu disodori. Begitu kan, sepertinya juga orang tuanya juga kerepotan. Sehingga ini adalah merupakan tantangan terbesar kalau kita lihat dari sisi kemajuan teknologi. Tapi kalau yang secara mendasarnya adalah ya tadi bagaimana kita membangun pemahaman kepada semua orang tua maupun pendidik bahwa seperti ukuran intelektual ya, karena kan ada EQ, ada IQ, ada SQ. Ini 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau IQ-nya saja, bagaimana dengan EQ dan SQ-nya? Bagaimana kalau EQ-nya saja, IQ-nya tidak dilibatkan. Jadi 3 ini harus balance. Antara spiritualnya, antara intelektualnya, antara emosionalnya. Nah, emosional itu kan juga dilatih dari bawah tadi Mas, bagaimana dia meraba, kemudian merasakan, kemudian seterusnya dan seterusnya. Tetap balik ke piramida tadi ya, untuk menuju paling puncak intelektual tadi. Bunda, ada nggak sih sosok inspiratif dari Bunda Hana ini sebagai Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto? Mungkin yang menginspirasi beliau atau Bunda sebagai untuk menjalankan tugas sebagai Bunda PAUD ini. Ini akhirnya jadi saya mengenang sejarah Mas. Jadi umi saya sendiri, alhamdulillahnya beliau adalah guru TK. Yang mana saya melihat secara langsung bagaimana beliau itu berjuang dengan teguh untuk benar-benar bagaimana membentuk anak-anak ini yang bernorma, tentu dengan nilai-nilai agama dan juga kesopanan, keramahan dan seterusnya. Itu kalau sekarang kan luar biasa ya, kita workshop apa seminar sangat mudah sekali. Kalau pada zaman dulu itu sangat luar biasa. Ketika kalau dulu istrinya penataran. Nah, kita kan seminar workshop ya. Jadi kalau habis itu guru-guru ada penataran, ya udah jauh harus ke kota. Kemudian ketika ada channel-channel channel-channel televisi yang berbau anak-anak, beliau itu luar biasa aktif. Ketika ada nyanyian, entah itu acara Risikomo, dulu ada Sikomo ya Mas ya. Sikomo lah apa dunia anak, semuanya beliau itu dicatat. Kalau ada nyanyian baru atau ada kreativitas baru, beliau itu sangat responsif. Dicatat, dihafalkan, dipraktekkan. Iya, besoknya jadi langsung. Jadi saya kalau di sekolah, loh ini kan yang kemarin dicatat sama saya gitu-gitu. Pokoknya karena beliau itu sangat telaten, kemudian sabar. Biasanya guru-guru PAUD itu suka bersabar Mas. Luar biasa perjuangan-perjuangan beliau itu. Iya, luar biasa sekali. Oke, Bunda, apa sih sebenarnya peran Bunda PAUD ini dalam mendukung terwujudnya pelayanan PAUD yang berkualitas? Kalau peran Bunda PAUD sendiri kan diselaraskan dengan UNESCO tahun 2016 bahwa setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan itu berhak mendapatkan akses pendidikan, kemudian pengasuhan, termasuk pendidikan prasekolah, gitu. Jadi perannya sendiri juga sebagai motor penggerak utama. Karena memang Bunda PAUD kan juga memang kita dapatkan bukan karena dipilih atau karena memang tanggung jawab yang melekat kepada suami atau pemimpin daerah. Kemudian Bunda PAUD ini menjadi perwakilan dari pemerintah bagaimana menjalankan untuk pelayanan pendidikan anak usia dini yang holistik, integratif. Tentunya ini harus bekerja sama dengan berbagai instansi. Dan perannya di sini yaitu untuk motor penggerak bagaimana mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mojokerto.
pekerjaan yang sangat luar biasa tadi tentunya butuh motivasi yang luar biasa juga ya Bunda. Terus motivasi utama apa sih Bunda ini dalam melaksanakan tugas sebagai Bunda PAUD? Kalau motivasi utamanya ya karena itu amanah ya Mas. Amanah Tanggung itu bukan jawab. hal yang sangat membanggakan, Mhm. tapi memang berat. Berat. Tapi kalau kita laksanakan dan dilandasi dengan hati dan niat yang tulus untuk bagaimana membentuk karakter anak-anak kita sebagai penerus bangsa yang kuat, tangguh, mempunyai karakter yang kuat, dan tentunya yang religius. Jadi anak-anak termasuk nilai-nilai keagamaan pun penting untuk ditanamkan dari sejak dini. Jadi motivasi saya ya bagaimana anak-anak di Kabupaten Mojokerto ini mempunyai kemandirian yang kuat, karakter yang kuat, tentu dilandasi dengan akhlak-akhlak yang baik atau al-akhlak al-karimah itu. Dan itu memang bisa ditanamkan sejak prasekolah. Dari sedini mungkin. Sedini mungkin. Oke. Terus Bunda, apakah ada kolaborasi dengan instansi atau komunitas dalam pengembangan pendidikan anak usia dini ini? Ya tentu, karena memang untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini holistik integratif itu harus dengan berbagai sektor atau berbagai instansi terkait. Contoh misalnya untuk memantau tumbuh kembang, karena anak kan masih bertumbuh, masih berkembang, itu harus terpantau secara aktif. Kalau di desa baik ada posyandu, tapi di Kabupaten Mojokerto pun juga melaksanakan posyandu berbasis sekolah. Ini untuk menjadi solusi ketika anak-anak yang usia sekolah atau prasekolah ini tidak datang ketika pelaksanaan posyandu yang dilaksanakan di desa. Jadi ada basicnya sendiri yang dilaksanakan di sekolah untuk memonitoring tumbuh dan kembang anak sesuai usianya. Jadi ada dinas kesehatan, kemudian bagaimana dengan dinas-dinas yang lainnya, tentu itu akan kami tuangkan dengan program-program kerja di Bunda PAUD yang bekerja sama dengan Pokja Bunda PAUD, tentu akan bersama-sama dengan dinas-dinas terkait, baik itu dinas lingkungan hidup, bagaimana PHBS, kemudian bagaimana kalau PAUD sendiri otomatis sudah melekat di dinas pendidikan dan seterusnya. Kelihatannya cuma PAUD aja ya, tapi beberapa instansi juga terus ikut. Beberapa semuanya, hampir semuanya sih. Kemudian termasuk pencatatan administrasi kependudukan, itu bagaimana itu juga di Spendukcapil juga ikut serta dalam hal tersebut. Iya, kadang orang mandang di konkret cuma gitu. PAUD aja gitu ya, tapi pekerjaannya begitu luar biasa dan kompleks Bunda Muda. Oke, Bunda Hana, tugas Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto ini kan sangat banyak ya. Seperti yang diceritakan tadi, kita sebagai bayangkan itu udah waduh berat ya dan kompleks. Tapi apakah ada tim sebenarnya yang membantu Bunda ini dalam melaksanakan secara teknis tugas-tugas ini? Tentu Bunda PAUD sangat terbantu sekali dengan adanya Pokja Bunda PAUD. Ini juga sudah terstruktur dari pusat Mas, jadi bukan kita yang mengadakan, tapi memang sudah terstruktur, ada Bunda PAUD, ada Pokja Bunda PAUD. Di mana Pokja Bunda PAUD ini tugasnya adalah membantu melaksanakan program Bunda PAUD Kabupaten Kota begitu ya, di mana di situ ada perencanaan programnya bagaimana, kemudian bagaimana melaksanakan programnya, tentu di situ ada dukungan penyelenggaraan untuk pendidikan anak usia dini tadi. Jadi memang ada tim Mas, namanya Pokja Bunda PAUD, yang memang khusus untuk bagaimana kita bersama-sama melaksanakan program-program untuk terwujudnya PAUD HI tadi atau pendidikan anak usia dini holistik integratif. Gitu. Luar biasa sekali. Bunda, terus bagaimana sih cara beliau sebagai Bunda PAUD ini menjaga semangat dan motivasi para pendidik PAUD ini? Tentunya kan kalau menghadapi anak PAUD kan kadang-kadang kayak seperti apa gitu ya, dengan tingkahnya dan lain sebagainya. Seperti apa itu? Sangat kompleks ya sebenarnya tugasnya pendidik PAUD itu luar biasa. Kalau kita melihat ya, kita aja sebagai orang tua di rumah, dengan rengekan dan lain-lain, itu kan karakternya berbeda Mas. Nah ini motivasinya lebih sabar gurunya daripada orang tuanya. betul. Jadi kita sangat terbantu sekali ya. Jadi kalau tadi Masnya bilang bahwa pendidik PAUD itu motivasinya apa sih ya? Kita mengapresiasi, kemudian memberikan penghargaan, termasuk yang sudah dilakukan oleh beliau Bapak Bupati pun untuk memberikan semangat juang, yaitu dengan memberikan
insentif ya untuk beliau-beliau yang memang perjuangannya sangat luar biasa, karena memang membentuk karakter itu kan membentuk ya Mas, bukan lagi memelihara tapi membentuk itu kan juga luar biasa effortnya. Jadi ya saya salut dengan beliau-beliau para seluruh pendidik anak usia dini, luar biasa. Oke. Bunda, ada program inovatif apa sih yang sedang atau mungkin lagi dijalankan untuk mendukung PAUD di Kabupaten Mojokerto ini? Oke, insya Allah ya nanti programnya ke depan mungkin akan kita sampaikan ya pelan-pelan. Kalau untuk inovasi pun salah satunya ada yang kita sebut dengan Sembada. Sembada. Sehari belajar bersama Bunda. Ini salah satu inovasi kita di Kabupaten Mojokerto. Nanti setiap hari Rabu insya Allah ini rencananya akan kita kunjungi dari TK-TK dari 18 kecamatan. Di sana saya mengajar di sana. Berarti Bunda PAUD datang ke TK-TK untuk mengajar. Oke, untuk mengajar di sana. Tentunya dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya menarik tadi ya Mas. Mungkin nanti kita senam bersama dulu. Kemudian apa yang menjadi tema yang ada di sekolah itu kita sampaikan. Karena kan biasanya ada tema masing-masing kan. Misalkan membahas tentang tema profesi, kemudian transportasi, atau justru tentang pengenalan terhadap sejarah yang ada di Kabupaten Mojokerto juga bisa Mas. Dengan pengenalan cagar budaya yang ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, tentunya saya juga tidak sendiri, pasti dengan ini bertingkat ya Mas, karena Bunda PAUD itu bertingkat begini. Bunda PAUD itu berarti ada Bunda PAUD Kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan itu ada Bunda PAUD Kecamatan, sampai tingkat desa ada Bunda PAUD Desa. Jadi itu memang terstruktur begitu. Harapannya kita bersama-sama ini bersinergi menjalankan apa yang menjadi program di Kabupaten Mojokerto. Tentunya dengan tujuan-tujuan yang tadi yang saya sampaikan. Jadi Sembada itu memang salah satu inovasi kami. Dan tentunya kalau ada dari teman-teman kita atau tim kita yang memang itu memunculkan inovasi sangat luar biasa. Karena saya tidak bisa sendiri kan Mas. Pasti harus bersama-sama dengan teman-teman yang ada di tim. Dan tentunya beliau-beliau itu lebih berpengalaman daripada saya yang baru masuk. Kemudian saya juga di Sembada ini niat saya tekad saya kuat di sini. Saya di sini bukan hanya mengajar, tapi saya harus banyak belajar dari guru-gurunya, dari anak-anak dengan berbagai karakter. Kita itu banyak belajar dari anak-anak loh Mas, jangan salah. Betul sekali. Dengan berbagai dinamikanya kita itu banyak belajar dari anak-anak kita. Termasuk anak saya yang pertama, kedua, ketiga, dan empat, saya banyak sekali belajar dari mereka. Iya, termasuk kadang anak-anak love language-nya ya, itu harus kita pelajari banyak. Termasuk ketika Bunda PAUD, acara Sembada ini datang ke setiap RA atau TK, ini membuat termasuk memotivasi pendidik-pendidik juga. Harapannya kami semoga beliau-beliau itu juga ikut termotivasi, semangat gitu kan, untuk bersama-sama berjuang untuk mendampingi anak-anak kita yang menjadi calon penerus generasi bangsa menuju Indonesia Emas mestinya Mas 2045. Amin. Karena memang kunjungan adalah support yang luar biasa kadang-kadang ya. Apalagi anak-anak suka, wah mau ada siapa? Bunda PAUD atau istri bupati, wah kan seperti itu ya Bunda. Untuk Sembada sendiri ada salam khusus nggak sih untuk? Sebelum Sembada saya sampaikan nih salam-salam khusus untuk Sembada. Jadi Sembada ini juga mungkin nanti kita sosialisasikan juga karena termasuk di programnya PAUD ini di pusat ada namanya 7 kebiasaan anak hebat. 7 kebiasaan anak hebat. Mungkin nanti juga kita masuk di sana lewat inovasi Sembada tadi. Itu dimulai dari bangun pagi, kemudian beribadah, kemudian berolahraga, disusul dengan makan sehat, kemudian gemar belajar, kemudian bermasyarakat, dan yang terakhir tidur cepat. Dan ini ketika 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini ingin diwujudkan,
harus ada peran aktif dari orang tua juga dan juga dari lembaga pendidikannya. Baik. Jadi tidak bisa ini diwujudkan hanya sekolah Lembaga saja. pendidikan. Kemudian atau hanya orang tuanya saja. Jadi orang tua pun di sini mempunyai keterlibatan secara aktif, mempunyai peran yang sangat luar biasa. Ketika bangun pagi, masa iya gurunya yang membangunkan, gitu kan? Jadi bagaimana orang tua gitu ya, ayah juga ibu berkolaborasi, bagaimana ini untuk mewujudkan kebiasaan, karena kita tidak bisa tiba-tiba hanya menginstruksikan tanpa ya, makanya ada tadi pengulangan itu pembiasaan, karena anak-anak kita ya itu tadi peniru yang sangat ulung. Nah, kemudian bangun pagi ini saya tarik dulu ya Mas. Bangun pagi ini berkaitan erat dengan tidur cepat. Di nomor 1 sama yang 7 itu tadi. Bagaimana anak bisa bangun pagi? Kita tarik dari yang ke-7. Kalau tidurnya cepat, insya Allah dia akan bisa bangun pagi dengan suasana yang menyenangkan, fresh, tidak pure, tidak rewel. Kemudian yang kedua adalah beribadah. Bagaimana beribadah ini menjadi sebuah otomatis tatanan dalam hidup kita yang beragama Islam ataupun yang lainnya. Tentu pengenalan secara norma-norma agama termasuk ibadah itu sangat-sangat penting. Bagaimana penanaman norma agama itu ditanamkan sejak dini. Dan itu juga peran serta orang tua sangat diperlukan. Misalkan di sekolah mungkin kalau bangun pagi kemudian sholat subuh misalkan, kemudian di sekolah mungkin ada sholat duha, pengenalan sholat duha dan seterusnya. Kalau TK kan nggak sampai duhur ya Mas, biasanya sholat duha. Kemudian ada berolahraga. Nah ini berolahraga ini menurut saya unik. Tidak harus kita maknai dengan olahraga yang berat gitu ya. Jadi kita sesuaikan aja dengan kesukaan anak-anak kita. Kalau anak saya suka olahraganya bersepeda. Jadi saya menemani mereka sebelum berangkat sekolah kadang atau pas liburan. Pokoknya itu dilakukan secara rutin. Mereka suka bersepeda, saya juga mengikuti menyesuaikan mereka. Tidak harus bersepeda kalau memang mereka anak-anak kita suka jalan atau suka main bola, lempar bola, kemudian badminton atau apa, semuanya lah yang sekiranya untuk menggerakkan secara fisik. Nah, itu olahraga. Kemudian setelah olahraga makan sehat. Ini penting ya. Karena mereka masih masa pertumbuhan, perkembangan, tentunya mereka masih butuh asupan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau anak-anak masa dengan usia dini itu kan juga otomatis berbeda kebutuhannya dengan anak yang masih balita. Ya kan prasekolah sudah di atas 5 tahun, ya otomatis kebutuhannya juga sangat berbeda. Dan yang harus kita garis bawahi di sini adalah dalam memenuhi asupan gizi anak itu yang terpenting adalah protein. Protein baik itu hewani maupun nabati, itu protein itu yang paling penting. Kalau untuk sayuran dan buah-buahan kalau kita lihat di konsep isi piringku itu tidak terlalu besar. Tidak seperti kita, usia kita kan ini sayurnya apanya itu lebih biasanya diperbanyak. Tapi kalau untuk anak-anak masih butuh, yaitu tadi masa proses pertumbuhan, proses perkembangan itu masih terjadi, maka asupan gizinya harus cukup sesuai dengan usianya, termasuk kebutuhan proteinnya, karbonya itu harus beragam, kemudian bergizi seimbang dan juga aman. Aman bisa dari kalau di istilah PKK itu ada konsep B2SA tadi, beragam, bergizi seimbang dan juga aman. Amannya itu bukan hanya dari segi dari kimiawi saja, tapi dari mungkin bahan-bahan seperti stapler atau apa itu juga yang disebut dengan aman. Apakah anak-anak aman dari itu atau bagaimana? Kemudian selanjutnya gemar belajar. Nah, gemar belajar ini akhirnya gini. Orang kita aja ya, kalau disuruh belajar monoton gitu ya, konsepnya begitu-begitu saja, kan kita bosan. Nah, yang kalau dalam ilmu sains itu kan ketika informasi itu disampaikan dengan cara yang menyenangkan, itu akan ditangkap juga dengan rapi dan baik. Jadi secara kalau kita file itu nyimpannya filenya itu nanti kalau butuh kita ambilnya lebih cepat. Karena ketika dia menangkap informasi itu dengan menyenangkan itu lebih tertanam lebih dalam begitu Mas.
Atau filenya utuh lah ya. Kalau menyampaikannya dengan tidak enak kan filenya bisa rusak. Jadi harus, ya itu tadi, makanya ada transisi masa PAUD SD yang menyenangkan. Bagaimana anak-anak ini belajar, gemar belajar ini bagaimana ya, dengan cara yang menyenangkan. Kemudian bermasyarakat. Wah, ini menyentuh sekali, Mas. Kalau bermasyarakat, bagaimana kalau kita lihat anak-anak sekarang kan rasa kepedulian itu kan dirasa agak menurun. Nah, itu bagaimana anak-anak kita mulai dari sejak dini, bagaimana sih caranya bermasyarakat dengan baik. Bagaimana ketika kita memandang orang yang mungkin tidak sama secara kemampuan fisiknya, misalkan teman-teman disabilitas, kemudian anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, atau bisa dikatakan anak yatim. Ini bagaimana anak-anak bermasyarakat? Apakah ada kepedulian yang muncul di sana? Apakah anak-anak juga dilatih untuk mendekati mereka-mereka yang ya sesama manusia? Harusnya kan ya sesama manusia ya mereka berhak kok bersosialisasi, mereka berhak berteman. Yaitu anak-anak ini sangat penting untuk bermasyarakat. Untuk anak-anak introvert, apakah masuk di sosialisasi ini atau seperti apa ya? Mungkin ada PR sendiri mungkin untuk anak-anak introvert. Kalau introvert itu apa ya, bukan khusus ya Mas, ya harus ada treatment tersendiri. Jadi anak introvert itu nggak bisa dipaksakan. Jadi ada treatment yang memang harus dipahami sebagai orang tua, karena saya pengalaman ini. Sedangkan anak introvert untuk bermasyarakat juga agak berat ya. Karena dia di pandangan dia itu ya nggak nyaman. Nah, dia itu harus mendapatkan kepercayaan dulu dari satu sosok, yang mana sosok itu nanti bisa mengenalkan, begini loh, berbagi itu indah. Kamu itu punya kemampuan ini, ayo bareng-bareng diajak. Barangkali nanti di pendidikan anak usia dini kita, di lembaga pendidikan kita di Kabupaten Mojokerto, ini juga rencana saya ya Mas, ingin mendekatkan mereka untuk bagaimana menimbulkan rasa kepedulian. Mungkin kita nanti sambang ke kayak lembaga di anak yatim, panti asuhan dan seterusnya, lansia, atau bagaimana itu untuk menumbuhkan rasa kepedulian di anak-anak sedini mungkin, begitu harapannya. Kemudian yang terakhir adalah tidur cepat. Tadi sudah saya sampaikan ya, tidur cepat, karena memang kalau tidur yang sewu, kalau begadang begitu, jangan merasakan sendiri kan Mas. Kalau begadang paginya gimana? Malamnya molor, paginya molor. Anak-anak apalagi bagaimana ketika anak-anak begadang jam 12 malam baru tidur, gimana bisa bangun pagi, gimana bisa mendapatkan suasana yang menyenangkan. Dan kalau untuk bangun pagi, orang tuanya pun kalau membangunkan ya jangan marah-marah gitu. Jadi ya dibangunkan dengan cara nggak tahu, dengan bernyanyi atau dibisiki atau gimana lah. Bunda, pokoknya untuk pertama kali kayak Bunda Peri banguninnya. Lama-lama nggak bangun-bangun akhirnya ya udah kebablasan itu Bunda-bunda. Iya, jadi itulah tujuh. Semoga kita di Kabupaten Mojokerto, khususnya pendidikan anak usia dini ini bisa mewujudkan 7 kebiasaan anak hebat. Kita tutup ya, tadi kan tanya tentang sembada, gitu kan. Masnya penasaran ya? Oke, jadi sembada tadi sehari belajar bersama Bunda, tadi sembada penuh cinta. Penuh cinta. Ini penuh cinta. Oke, salam tadi Wika Muda, tanpa terasa juga menutup podcast kita di episode kali ini Bunda. Tapi sebenarnya kita nggak pengen nih ya, karena masih banyak obrolan-obrolan yang pengen kita sampaikan. Tapi tentunya kita di episode selanjutnya ya Wika Muda. Dan terima kasih Bunda atas waktunya, sudah mampir ke sini, sudah memberikan informasinya, dan Wika Muda akhirnya tuntas sudah podcast kita kali ini ya. Semoga informasi-informasi yang kita kasih bermanfaat untuk Anda semuanya. Sampai jumpa lain waktu. Saya Cak Mojo. Salam. Semoga semua lembaga pendidikan anak usia dini di Kabupaten Mojokerto bisa mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.